kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi apa yang ada di dunia ini. Di dalam apanya? Di dalam kebaikannya. Alangkah ruginya hidup kita ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Wawnya itu waw qasam. Sumpahnya Allah kepada masa, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Rugi itu berarti rugi yang semuanya. Rugi di dunia, ya rugi juga di akhirat. Tetapi ada huruf istisna, illal ladzina amanu. Kecuali yang tidak rugi itu orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup iman saja, tetapi harus berbuat baik. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq, berpesan-pesan di jalan hak, wa tawassaw bis sabr, dan berpesan-pesan di dalam kebaikan. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku manusia yang beriman diwajibkan untuk berbuat baik, beramal soleh. Di samping itu juga kita diharuskan untuk berpesan-pesan di dalam kebaikan. Jangan lupa. Sebab apa? Sebab kita selaku manusia itu tidak luput dari lupa dan salah. Hatta wa nisyan sifatani minal insan. Dua sifat manusia itu lupa dan salah. Ini yang perlu kita sadari. Bahwa kita selaku manusia mempunyai salah dan lupa, otomatis kita harus taubat. Kalau kita merasa salah, cepat kita taubat, minta ampun. Sebab apa? Sebab kalau tidak merasai, kita selalu benar saja, ya otomatis namanya bukan manusia, itu setan yang selalu mengakunya benar saja. Sedang manusia sifatnya lupa dan salah. Dalam kesempatan ini mari kita renungkan. Kalau sudah merasa salah, jangan kita dipelintir-pelintir kesalahan itu. Kita akui bahwa ini salah. Lah kita minta ampun kepada Allah SWT. Bahwa kekurangan manusia itu adalah lupa dan salah. Kalau sudah merasa salah, ini sebaik-baiknya manusia itu untuk bertobat. Jadi kalau kita tidak merasa salah, kapan lagi mau mengakuinya? Sedangkan kalau sudah di akhirat tidak ada. Untuk berbuat baik itu tidak ada. Sebab perbuatan baik itu adanya di dunia. Kalau di akhirat hanya menghasilkan apa yang telah diperbuat di akhirat. Ini yang perlu direnungkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kita selaku bersaudara, ini hubungan kita coba diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi antara saudara dengan saudara yang lain saling durah tumis. Ini yang tidak harapkan selaku orang tua. Selaku orang tua mengharapkan untuk saling tolong-menolong, saling kasih mengasihi di bidang apapun. Berat sama dipikul, ringan sama ditinggi. Itulah yang diperintahkan oleh anjuran agama. Bukan saling menonton. Kalau ada sesuatu ditonton itu bukan saling menonton. Kita saling saudara harus saling mengisi, saling asuh-mengasuh, saling tolong-menolong. Kapan lagi kalau bukan saudaranya yang menolong? Apa orang lain? Orang lain paling nonton. Gembira melihat keadaan suasana yang tidak baik. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, coba renungkan dengan sebaiknya. Kalau ada permasalahan, coba kita buka permasalahan ini. Kita pecahkan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah, segala sesuatu permasalahan, pasti ada jalan keluar yang baik. Pasti ada. Selama kita bermusyawarah. Wasawirhum fil amr. Dan bermusyawarah dalam segala sesuatu. Ini ajaran agama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita selaku manusia diperintahkan untuk bersyukur. Sebab kalau kita tidak syukur kepada Allah, kapan lagi mau syukurnya? Dan kalau syukur, insya Allah akan ditambah. Apa sih arti syukur itu? Menerima apa adanya itu syukur.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau syukur akan ditambah nikmat itu. Bisa nikmatnya akan tenang, pikirannya kena syukur kepada. Bagaimana syukur? Menjalankan ajaran agama itulah syukur. Salah satu syukur yang paling jelas adalah kita menjalankan syariat agama dengan sebaik-baiknya. Menyingkirkan segala sesuatu yang dilarang itu adalah salah satu syukur pada Allah. Kalau sudah merasa syukur, insya Allah akan ditambah. Tapi kalau kufur, tidak menerima, mengaku benar saja, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya ada kata Allah sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita mengingat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bermuajahah, saling silaturahmi, saling mengingatkan kalau ada kesalahan, saling mengoreksi diri sendiri. Sejauh manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita hanya sebatas ini? Apakah kita ada ingin peningkatan hidup kita? Ya kalau kita ingin hidup meningkat, tiada lain kita harus takarrub kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita benar-benar takarrub kepada Allah, dijamin Allah yang akan memberikan jaminan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau takwa kepada Allah, yaj'al lahu Allah menjadikan kepada orang itu makhraja, jalan keluar. Jadi pasti itu kalau kita punya takwa pasti akan diberi jalan keluarnya. Jadi tidak ada pasti ada kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekedar peringatan pada malam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis openan ya.